pagi, selamat datang di channel YouTube-nya Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Pagi ini gue mau touring ke Tawangmangu. Kita mau ngadain acara Grand Manohara Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Nah, Tawangmangu itu adanya di Solo, Jawa Tengah. Tapi sebelum kita touring bareng-bareng sama teman-teman lainnya, kita harus tikum dulu. Ada tikum di Grand Kota Bintang, Bekasi. Nah, kira-kira aktivitas tikum itu apa aja dan siapa aja nanti yang datang di sana, terus juga gimana persiapannya, ikutin gue terus ya. Sebentar ya, gue coba untuk absen dulu. Di sini, Niko. Komedi terus Niki Demang apa ini bayangan doang ini orang ini kita keluar sudah mulai tertib. Ini kita keluar di pintu sebelah barat ya, kita putar balik di bawah. Kita mau kemana guys? Kita mau ke Cip, mau kemana Cip? Tawangmangu touring Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Masuk. Stiker. Kita tuh kesini cuma mau jemput dia doang. Oh, siap. Mau buat jemput dia doang. Nih, mau jemput keluarga ini doang kesini nih kita nih. Kenapa ini?
dipakai jalan aja. Mau ketemunya di Ya, jadi gue sama rombongan Mercedes-Benz W202 Club Indonesia Region Jakarta sudah sampai di Blau Bistro. Letaknya ada di Tawangmangu. Kebetulan Blau Bistro ini terletak di ketinggian 2020 mdpl. Jadi lumayan agak dingin ya, makanya pagi ini gue pakai jaket nih. Nah, sebenarnya kita sampai di Blau itu tadi malam, tapi berhubung udah pada capek, jadi langsung istirahat. Dan pagi ini setelah teman-teman sarapan, gue ngeliat di belakang gue ini ada mobil officer, salah satu officer dari MBW 202 CI Region Jakarta. Dan kebetulan ini adalah mobilnya Interceptor 202 Jakarta. Dan gue penasaran nih, gimana aja sih kerjanya para officer 202 CI di dalam perjalanan touring. Nah, gimana kalau kita tanya satu-satu sama officernya 202 Region Jakarta? Setuju gak? Nah guys, kebetulan gue lagi ketemu sama officernya MBW 202 Club Indonesia. Gimana kalau kita tanya-tanya langsung aja mereka? Ini dia. Sini ya. Halo. Hey, apa kabar Dan? Gimana? Nah, ini adalah dua officer dari MBW 202 Club Indonesia Region Jakarta ya. Nah, sekarang aku mau nanya dulu nih sama Pi Nurdin. Oke. Pi, jadi apa Pi? Sebagai officer kerjanya apa dan jadi apa sih di officer tuh? Oke. Tiap touring gue selalu jadi interceptor. Tiap touring interceptor. Jadi tugasnya membantu road captain agar rangkaian touring kita ini berjalan dengan baik, tertib ya, karena tugas intercept itu yang paling utama adalah pada saat di persimpangan ya, intercept itu membantu ngeblok traffic dari arah lain supaya rangkaian kita ini tetap satu rangkaian. Tapi dengan catatan kita tetap harus sopan, izin ya, agar pengguna jalan lain juga tidak merasa terganggu, apalagi sampai kesal dan sampai viral gitu. Iya, takutnya viral ya. Bahwa kita sebisa mungkin kita harus nuwun lah. Iya. Tetap respect sama pengguna jalan lainnya lah ya. Iya. Terus gimana nih Pi, selama perjalanan ini dari segi officer tuh ada kendala nggak sih Pi? Iya, alhamdulillah sih touring kali ini memang ada satu KRL ya, tapi itu meminimalisir karena kan sebelum touring kita mewajibkan bentuk skut dan ya namanya mobil tua ya, kita pasti ada aja kendala, tapi alhamdulillah dengan adanya skut kita meminimalisir kendala yang terjadi seperti itu. Jadi minim banget kendala dan teman-teman bisa on time juga nyampe lokasi ya. Iya. Ke tempat tujuannya ya. Betul, itu salah satu tugas officer ya, membantu captain supaya rangkaian tiba di tempat tujuan sesuai waktu yang sudah direncanakan. Oke. Thank you ya, Bi. Sekarang kita lanjut ke salah satunya nih, presiden kita. Pres. Yap. Don. Di officer jadi apa nih, Pres? Ya kan? Banyak juga orang yang nggak tahu loh. Mungkin mobilnya tahu, terkenal ya kan? Iya. Tapi nggak tahu nih isi di mobilnya siapa gitu. Jadi kebetulan selalu alhamdulillah ya, selalu dapat kepercayaan dari teman-teman 01 untuk terus mimpin sebagai road captain. Harus captain abadi. Ada yang mau gantiin dia juga, dia nggak mau diganti. Nggak tahu, kayaknya udah passionnya udah road captain ya. Ngejabat loh, tapi keren loh, ngejabat sebagai presiden dan road captain. Udah semuanya sampai jadi sponsor juga. Sekarang sponsor juga ya. Oke. Ya gimana? Jadi road captain itu apa nih? Road captain itu pimpinan.
dalam touring. Jadi dari awal tugas road captain itu mulai dari membuat master touring, itinerary, ya kemudian dari startikum itu sudah mulai bertugas road captain, ya dari short brief sampai perjalanan. Road captain itu memastikan untuk kondisi perjalanan itu selalu dalam keadaan rapi, tertib, tentunya juga tidak merapikan atau mengesampingkan dari aspek-aspek keselamatan. Nah, tentunya tugas road captain ini akan lebih mudah kalau seandainya teman-teman semua, baik itu dari officer sampai ke peserta, itu sama-sama bisa bekerja sama lah ya, artinya menjaga rangkaian. Apa untuk safety ya? Untuk safety. Karena kalau ada apa kejadian banget disalahin kan Arsi. Oh iya, pasti ya. Iya. Pasti Arsi yang salahin. Disalahin. Komandonya telat deh kan. Iya. Nah, Instruksi telat deh. pasti Arsi. Pasti Arsi yang salahin ya. Tapi yang penting kan alat komunikasi Rakom kita Harus itu wajib. Jadi gini, Rakom itu adalah satu perangkat yang wajib dimiliki di setiap KR yang akan berangkat. Oke, gitu. Kalau seandainya tidak ada Rakom, maka dengan berat hati, mohon maaf, teman-teman tidak bisa berada dalam satu rangkaian. Gitu. Dan ini yang tidak pernah tersirat ya, tapi tersurat ya, tapi selalu tersirat bahwa teman-teman yang mengikuti touring itu wajib harus mengetahui 3 hal, memahami 3 hal. Rules, skills, method. Ya, rules itu sudah kita buatkan satu aturan baku dalam SOP touring MDW 202 Indonesia. Ya, yang mana ini sudah edisi ketiga 4 kali ya. Bahkan diadop sama MB Club ini lah ya. Bahkan Wah, keren. Terus inilah yang kita pakai ya, acuan kita. Insya Allah dengan SOP touring ini kita terapkan dengan baik, ya semua aspek-aspek mulai dari keselamatan, kenyamanan, tertib itu bisa terpenuhi selama ada kerjasama yang baik antara peserta, officer sampai road captain. Kemudian juga skills itu adalah bukan pada saat kita touring hanya bawa mobil, tapi kita juga harus mengasah feeling ketika kondisi kita jalur, mungkin ketika kondisi kita dalam lalu lintas yang padat kan gitu ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah attitude. Attitude itu adalah bagaimana sikap kita di perjalanan, ya itu adalah cerminan dari diri kita. Itu sangat-sangat penting sebenarnya attitude itu. Sabar. Jadi, nggak boleh arogan. Kadang kan kalau kita dalam perjalanan touring itu seolah-olah jalan punya kita nih, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ya. Oke, gitu aja Pres. Thank you. Siap. Sampai ketemu di touring, di perjalanan touring lagi berarti ya. Iya. Thank you, Bi. Selamat. Ini officer yang keren-keren. Nah guys, tiba di puncak acara Grand Manohara. Kita udah selesai. Dari kemarin juga kita udah lihat rangkaian touring dari mulai berangkat dari Jakarta sampai tempat tujuan, terus ada acara puncaknya Grand Manohara. Seru banget ya. Dan sekarang kita juga lagi persiapan untuk pulang kembali ke Jakarta. Tapi ada yang menarik nih. Gue ketemu sama peserta touring cilik. Namanya siapa nih? Arsya. Namanya Arsya. Sya, gimana Sya kesan-kesan ikutan touring sama teman-teman Mercy? Asik. Asik? Iya. Arsya juga katanya ini pertama kali atau udah pernah ikut touring sebelumnya Sya? Pertama kali. Pertama kali ikut touring. Kapok atau mau ikut lagi Sya? Mau ikut lagi ya? Oke. Nah ini peserta terkecil touring. Gitu, dia mau ikut touring lagi next touring ikut lagi sih ya. Oke. Ya, jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di next touring. Gak usah didorong, aman.